Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak Ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika roh dicabut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu penyakit yang parah, berat, menghinggapi umat dan pribadi seorang muslim yang wajib diwaspadai, yaitu penyakit al-hasad. Orang kita menyebutkannya iri atau dengki. Dalam terminologi syariat, hasad itu adalah tamanni zawalin ni'mah minal ghair. Keinginan hilangnya nikmat dari orang lain. Ya. Dia tidak suka ketika orang lain mendapatkan nikmat. Tetapi sebaliknya, dia sangat gembira ketika orang lain mendapatkan musibah dan kehilangan nikmat yang ada pada dirinya. Tentang hasad ini, Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita. Bahkan dalam surat Al-Falaq, ya, di antara hal yang kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang-orang yang berbuat hasad, berbuat iri, berbuat dengki. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh yang kita dapatkan tentang hasad ini, kita bisa mengambil kisah yang terjadi antara dua anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil. Pada akhirnya Qabil membunuh Habil, saudaranya, karena hasad, karena iri. Jadi hasad boleh dikatakan sebagai dosa pertama yang dilakukan oleh umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulu an-naru al-hatab. Jauhilah sifat hasad, sifat iri, sifat dengki, karena sifat hasad akan memakan kebaikan yang dilakukan oleh manusia, kama ta'kulun naru al-hataba, layaknya api yang melahap kayu bakar. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang melakukan hasad itu ada banyak keburukan yang mungkin dia dapatkan, sehingga kita mesti benar-benar jauh dari sifat hasad ini. Orang yang hasad, dia akan mendapatkan ghammun la yanqati, ya, kesusahan, kebingungan, keresahan yang tiada putus, karena dia terlalu sibuk mikirin nikmat yang didapatkan oleh orang lain, bukan mensyukuri nikmat yang didapatkan oleh dirinya. Orang hasad hatinya tidak akan merasa lega, tidak akan nyaman, tidak akan bersih, karena setiap hari sibuk dengan yang didapatkan oleh orang lain, sibuk dengan nikmat
yang dimiliki oleh orang lain dan dia berusaha untuk menghilangkannya. Bagi orang hasad, kalau dapat musibah, musibatun la yu'jaru anhu atau la yu'jaru alaihi. Kalau dia dapat musibah, dia enggak dapat pahala. Sementara bagi orang mukmin, orang beriman, orang yang ikhlas, kalau dapat musibah, musibahnya itu berimplikasi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang hasad, mazammah la yuhmadu biha. Ya. Keburukan yang tidak ada puja-puji kepada dirinya, la yuhmadu biha. Ya. Kemudian bagi orang hasad, sukhtur rabb, kebencian dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah benci, Allah murka kepada para pelaku hasad. Dan bagi orang hasad, adamu taufik yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dia tidak akan mendapatkan taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, pada satu hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersih hati, dengan lapang dada dan suci jiwa. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita mari introspeksi diri, jauhi penyakit hasad ini, waspadai diri dari penyakit hasad ini agar kita terhindar dari hancurnya amal, terhindar dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari keresahan dan kegelisahan dalam hidup. Dan obatnya adalah syukuri apa yang Allah berikan kepada kita, karena takaran setiap orang itu berbeda dan takaran nikmat yang Allah berikan kepada setiap orang tidak akan tertukar dengan orang lain. Apa yang menjadi milik kita insya Allah tidak akan bergeser kepada yang lain, dan yang menjadi milik orang lain juga tidak akan bergeser kepada kita. Oleh karena itu, apalah gunanya kita senantiasa mempermasalahkan apa yang dimiliki oleh orang lain dan kita lupa apa yang dimiliki oleh kita, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا